berceramah, menamakan dirinya Islam, tapi dia adalah seorang penjahat, tak tahu adat, kurang ajar, biadab. Kau Sakur, kau bukan buaya, tapi kau buaya. Sekali lagi aku sampaikan pada dirimu Sakur, kau bukan buaya, kau bukan buaya. Sekali lagi aku sampaikan sama Sakur, kau bukan buaya, tapi buaya. Isi ceramah kau tidak mengarah kepada umat Islam. Kau diundang atas nama apa? Siapa kau? Apa kau orang Islam? Kalau orang Islam tidak seperti itu isi ceramahnya. Berarti dia tahu sejarah Islam. Ini salah besar Polri mengundang dia. Pecah belah bangsa. Pemecah belah bangsa. Agama orang dihina. Saya tidak percaya dia Islam. Dia adalah bajingan sebagai buaya. Padahal buaya. Mantap. Allahu Akbar. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Hawaget, saya ingin mengajak kembali saudara untuk melihat sebuah cuplikan video di mana ketika kita mendengar video ini Bapak Ibu sangat membuat kita merinding. Kenapa merinding? Bagaimana tidak saudara? Mereka yang katanya agamanya yang luar biasa, tetapi ketika mengkritik Bapak Haji Buya Syakur Yassin, itu kritikan yang tidak manusiawi kalau menurut saya. Ya, tidak manusiawi. Apakah mereka tidak tahu kalau Bapak Buya Syakur Yassin itu adalah seorang kiai, orang yang sangat dihormati? Kenapa dihormati beliau? Karena ilmu yang beliau ajarkan kepada murid, kepada khalayak ramai. Dan juga ditambah beliau punya pesantren sanawiyah dan aliyah. Jadi beliau punya murid, ratusan murid. Pengikutnya sangat banyak. Tetapi ketika kita melihat bagaimana kritikan seorang perempuan yang berpakai jilbab dengan panggilan Buya Syakur Yassin yang tidak masuk akal, yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengaku dirinya bagus, dirinya baik, dirinya orang yang berilmu, dirinya orang yang paham agama. Tetapi kata-katanya itu pedasnya minta ampun. Di dalam sebuah hadis dikatakan, al-ulama'u warisatul anbiya. Ulama itu pewaris nabi. Nah, apakah orang-orang yang mengkritik Buya Syakur ini tidak tahu akan hadis tersebut? Nah, saya rasa mereka tidak pernah membaca dan mempelajari ayat demi ayat atau hadis demi hadis. Yang mereka baca dan mereka pelajari itu ayat-ayat tertentu untuk menuruti kedagingannya dan untuk menuruti hawa nafsunya. Nah, sehingga ketika kita melihat perempuan tersebut di dalam mengkritik Buya Syakur Yassin, itu bikin kita elus dada. Dan tidak pantas diucapkan oleh orang yang mengaku beriman, yang mengaku beragama, yang mengaku dirinya paling tahu tentang agama, paling tahu tentang kitab. Tetapi kita lihat bagaimana jawaban daripada Bapak Buya Syakur Yassin. Dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Padahal beliau sudah dikata-katain dengan kata-kata yang sangat kasar sekali. Tetapi Buya Syakur Yassin masih bisa mengontrol emosi, mengontrol tutur katanya, menjawab penuh dengan kewibawaan, dengan rendah hati, bahkan mengajak orang-orang yang mengkritik dan menghina beliau supaya mereka datang ke tempat kediaman Buya Syakur Yassin. Bahkan Buya Syakur Yassin berkata apa? Seandainya mereka tidak punya ongkos, saya ongkosin untuk mereka datang ke tempat saya. Kita dialog secara akademis, kita dialog baik-baik, kita cari jalan keluarnya. Kalau salah ya luruskan saya.
Mana seharusnya yang benar, mana seharusnya yang harus saya sampaikan dan harus saya katakan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini benar-benar membuat kita merinding ya. Kita saja yang Kristen saudara, tidak tega mengata-ngatain orang tua, sekalipun kita tidak seiman, seagama, seakidah dengan mereka. Tidak tega kita mengata-ngatain orang yang sudah tua seperti Bapak Buya Syakur Yassin. Tetapi mereka tanpa adab, tanpa akhlak, tanpa budi pekerti mencaci maki Buya Syakur Yassin. Bahkan mereka berkata, saya lebih paham agama daripada Anda. Waduh, kata-katanya kasar banget, kasar banget. Saya yang sudah dianggap mereka kafir, tidak berani ngomong seperti itu. Tetapi mereka seolah-olah benar-benar pintu surga itu sudah mereka dapatkan. Kunci surga sudah mereka dapatkan. Padahal mencium bau surga saja tidak akan bisa. Ya, ditambah lagi menghina para ulama. Bapak Haji Buya Syakur Yassin itu beliau ulama yang sangat dibanggakan. Kata-katanya itu penuh makna. Setiap pengkajian beliau itu beliau sampaikan dengan penuh hati-hati. Ditambah data-data yang beliau keluarkan itu banyak sekali. Beliau berbicara tentang fakta yang ada berdasarkan data yang ada, bukan hanya omong doang. Tetapi oleh sebagian orang beliau dianggap sesat karena suka mengkritik. Nah, ini dia saudaraku, ada banyak sebagian daripada mereka tidak bisa menerima kritikan. Nah, itu belum kita yang kritik saudara. Kalau kita kritik, tidak lama langsung ditangkoi. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta channel Injil Habagat, kita harus berdoa buat bangsa dan negara kita agar selalu aman, damai, tentram, sehingga kita yang tinggal di bangsa dan negara ini merasakan kesejahteraan. Kita juga berdoa kepada para pemimpin bangsa dan negara kita agar selalu diberikan roh takut akan Tuhan, diberikan hikmat, diberikan pengetahuan, diberikan roh takut akan Tuhan, sehingga di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan bisa melakukan dan menjalankan dengan penuh hikmat dan kehati-hatian. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini menjadi renungan bagi kita semuanya, khususnya kepada mereka yang menghina Buya Syakur Yassin. Hormatilah orang yang sudah tua, apalagi beliau seorang alim ulama, kiai, beliau punya ilmu pengetahuan yang luar biasa. Dan sangat banyak ternyata orang Kristen yang ikut menyimak setiap video dan setiap pengajian Bapak Buya Syakur Yassin. Salah satunya saya sendiri. Saya secara diam-diam sering sekali mendengar ceramah dan pengajian Bapak Buya Syakur Yassin. Dan saya sangat takjub terhadap pengetahuan yang beliau sampaikan. Ya, sangat takjub. Saya sangat hormat kepada beliau terhadap apa yang beliau sampaikan, ilmu-ilmu yang beliau sampaikan. Pengajian-pengajian beliau yang beliau sampaikan itu saya sangat takjub luar biasa. Kalau begitu, kenapa Anda menjadi orang Kristen? Nah, soal menjadi orang Kristen, percaya kepada Yesus itu adalah karena saya menemukan keselamatan di dalam pribadi Yesus, bukan karena yang lain. Saya menjadi orang Kristen itu dikarenakan saya menemukan jaminan kepastian keselamatan, bukan gara-gara yang lain. Ya, bukan gara-gara yang lain, tetapi saya ingin sampaikan kepada orang-orang yang mengkritik secara membabi buta terhadap Buya Syakur Yassin. Orang kafir saja ya, kami yang kafir, yang kalian anggap kafir itu sangat menghormati Buya Syakur Yassin. Bagaimana dengan kalian? Ya, seperti yang hadis yang saya sampaikan tadi, al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewarisnya Nabi, ulama. Ya, al ulama warisatul anbiya. Ulama itu warisnya Nabi.
pewarisnya Nabi. Jadi harus ingat itu. Dan dikatakan lagi di dalam hadis yang lain, al-adabu fawqal ilmi, adab itu bagian daripada ilmu. Dan sebagian para alim ulama mentafsirkan al-adabu fawqal ilmi itu bukan adab sebagian daripada ilmu, tetapi adab itu di atas ilmu. Bukan saja bagian daripada ilmu, tetapi di atas ilmu. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada orang-orang yang menghina Buya Syakur Yasin, letakkan adab dan budi pekerti serta akhlak kalian. Kami yang kalian anggap kafir itu sangat menghormati Buya Syakur Yasin. Ya, saya pribadi sebagaimana saya katakan tadi, sangat sering mengikuti kajian demi kajian, pengajian demi pengajian yang diadakan oleh Bapak Buya Syakur Yasin tanpa maksud apapun. Ya, tanpa maksud apapun. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.